Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Baik Bu ya. Sehat Bu? Sehat. Suaminya sehat Bu? Sehat. Anak-anaknya Bu? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya lah sehingga kita dapat melakukan pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada sore ini. Kemudian salawat berangkaikan salam terlebih pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah ibu-ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kelompok kita pada hari ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah memberikan kita ruang untuk melaksanakan pertemuan kelompok pada hari ini. Kemudian ada yang tidak hadir Bu? Ada. Ibu siapa yang tidak hadir Bu? Bu Liana. Ibu Liana. Kenapa Ibu Liana Bu? Anaknya sakit. Anaknya sakit Bu ya. Ada lagi Bu? Ada. Siapa Bu? Bu Dewi. Bu Dewi. Kenapa Bu Dewi Bu? Dia ke kebun. Ke kebun ya. Jadi untuk yang tidak hadir di pertemuan bulan ini, bulan depan tolong ingatkan lagi Bu ya. Tolong sampaikan kepada Ibu Lia dengan Ibu Dewi karena bulan depan harus hadir. Itu Bu ya. Iya. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, pada bulan lalu kan kita sudah melakukan FDS juga Bu ya, pertemuan. Masih ada yang ingat tak Bu apa materi kita di bulan lalu? Masih. Apa Bu? Cermat meminjam dan menabung. Cermat Meminjam dan menabung ya, cermat meminjam dan menabung. Apakah sudah diterapkan di rumah Bu? Sudah. Sudah Bu ya. Sudah punya tabungan sendiri Bu? Sudah. Sudah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi dipertahankan cara menabungnya Bu ya, supaya lebih berhasil lagi nanti ya. Baiklah, kita lanjut ke sesi yang ketiga. Jadi judul sesi kita pada hari ini yaitu cerdas manfaatkan layanan bank. Apa judulnya Bu? Cerdas memanfaatkan layanan bank. Cerdas memanfaatkan layanan bank ya. Jadi kita langsung masuk ke langkahnya, itu mengenai mengenal petugas dan perlengkapan bank. Nah, kalau membahas tentang bank, apa yang kira-kira ada dalam pikiran Ibu Bu? Tempat pinjam uang. Tempat pinjam uang. Ada lagi Bu? Tempat menabung. Tempat menabung. Apa lagi Bu? Pasti kalau kita ingat masalah bank, pasti kita akan ingat uang Bu ya. Nah, karena disitulah banyak uang. Jadi itu Bu ya. Masih semangat Bu? Semangat. Semangat ya. Tolong ikuti saya Bu ya. Iya. Ya, karena saya punya yel-yel. Selamat sore, sore, semangat sore, luar biasa. Gitu Bu ya. Bisa Bu dipraktekkan Bu? Bisa. Oke, angkat tangannya sama-sama Bu. Selamat sore, Selamat sore, semangat sore, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu. Ibu kan peserta PKH nih Bu. Apakah ibu-ibu sudah menerima buku tabungan, PIN, kemudian buku rekening? Apakah ibu sudah menerimanya Bu? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah menerima buku tabungan, kemudian PIN, berarti ibu sudah menjadi nasabah Bu ya. Iya. Jadi nasabah itu adalah orang yang menggunakan layanan bank. Kemudian apakah sudah diperhatikan Bu buku tabungannya di rumah? Sudah. Sudah Bu ya. Kira-kira bank apa yang tertulis di buku rekening Ibu? Bank apa Bu? Bank BRI Bu ya. Ada lagi bank yang lain Bu? Mungkin? Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ibu Putri Bank Mandiri ya. Ibu Yuyun
BRI. BRI. Jadi itu Bu ya, terdapat 4 bank ya yang melakukan penyaluran bantuan PKH yang disebut juga dengan Himbara namanya, yaitu Himpunan Bank Milik Negara ya. Yang pertama ada bank apa Bu? Mandiri. Bank Mandiri, kemudian BRI. Bank BRI, kemudian Bu? BNI. BNI, kemudian Bu? BTN. Bank BTN ya. Jadi ada 4 bank Bu ya. Sampai di sini paham Bu? Paham. Paham. Nah, Ibu kan sudah mempunyai rekening nih, sudah punya buku tabungan, sudah punya PIN sendiri, sudah punya kartu KKS. Apakah Ibu pernah datang ke bank Bu? Pernah Bu ya. Pernah. Kapan Bu? Bikin kartu ATM. Bikin kartu ATM Bu ya. Sudah sampai di bank, apa yang ditemui lagi Bu? Petugas. Petugasnya ya. Petugasnya siapa saja di situ? Satpam. Terus teller ya. Jadi itu adalah petugas-petugas bank Bu ya. Jadi tolong ibu-ibu buka flipchart atau buku pintar Bu ya. Kita tidak punya flipchart. Buku pintarnya halaman 25 Bu ya. Oke Bu. Nah, di situ terdapat petugas dan perlengkapan bank. Langsung saja saya jelaskan Bu ya. Yang pertama itu ada petugas, ada satpam. Satpam ini fungsinya untuk menjaga keamanan bank sekaligus menerima dan membantu nasabah. Jadi itu adalah fungsi satpam. Jadi sebagai keamanan, kemudian menerima dan membantu nasabah. Kemudian petugasnya ada teller atau kasir. Jadi fungsinya itu memberikan layanan kepada nasabah dalam hal informasi produk bank seperti penyetoran, penarikan, dan transfer uang. Jadi itu Bu ya, fungsinya teller itu melakukan transaksi keuangan mulai dari penyetoran, penarikan, dan transfer uang. Nah, kemudian petugas yang ketiga ada customer service atau CS Bu ya, atau disebut juga dengan pelayan nasabah. Jadi pelayan nasabah di sini fungsinya memberikan informasi produk bank, pembuatan dan penutupan rekening, serta melayani keluhan permasalahan yang disampaikan oleh nasabah berikut tindak lanjutnya. Jadi misalnya apabila kartu KKS-nya rusak, mungkin hilang, kemudian PIN terblokir, jadi kalau kita memperbaikinya kita perlu menemui customer service atau CS Bu ya. Oke Bu. Oke. Masih semangat? Masih. Kemudian Ibu Yuyun tolong bacakan lagi petugasnya ada apa aja Bu? Satpam. Setelah customer service Bu. Ada apa Bu? Kepala cabang ya. Iya. Ada kepala cabang. Jadi kepala cabang di sini fungsinya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasi kantor cabang. Jadi dan termasuk memimpin seluruh staf di kantor cabang dalam menjalankan tugasnya. Jadi sebagai pemimpinnya di sini, pemimpin seluruh staf kantor bank. Itu adalah tugas dari kepala cabang. Oke Bu. Oke. Kemudian kita, nah sampai di sini ada enggak yang perlu ditanyakan? Tidak Bu ya? Tidak. Paham Bu ya? Paham. Kemudian kita lanjut ke perlengkapan yang ada di bank. Yang pertama ada mesin nomor urut antri. Fungsinya apa kira-kira Bu, Ibu-ibu? Untuk mengambil nama antrian. Untuk mengambil nomor antrian ya. Betul Bu ya. Tepuk tangan dulu Bu. Jadi betul fungsi dari mesin nomor urut antri itu adalah untuk mengambil nomor antrian, mau ke teller atau ke CS. Jadi itu ya. Kemudian perlengkapannya ada papan informasi. Apa fungsinya Bu? Menyampaikan informasi mengenai bunga tabungan, bunga deposito, dan nilai tukar mata uang asing. Iya betul ya.
Jadi papan informasi itu fungsinya menampilkan informasi mengenai bunga, bunga tabungan, kemudian bunga deposito dan nilai tukar mata uang asing. Nah, kita lanjut ke meja formulir. Kira-kira meja formulir fungsinya apa, Bu? Tempat tersedianya berbagai formulir atau slip yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan di teller. Nah, jadi itu fungsinya, Bu ya. Meja formulir, jadi kita sederhanakan sebagai tempat tersedianya berbagai formulir ya, Bu. Baik formulir yang mau diajukan ke CS atau ke teller. Itu, Bu ya. Sampai di sini paham, Bu? Paham, Bu ya. Masih semangat, Bu? Masih ya. Kemudian ada ATM atau anjungan tunai mandiri. Jadi fungsi ATM ini sebagai fungsi teller, Bu ya. Jadi kita tidak perlu lagi kalau kita ingin melakukan transaksi, ingin melakukan penarikan uang, kemudian transfer uang, jadi bisa di ATM, lewat ATM seperti itu, Bu ya. Kemudian ada ruang tunggu. Ruang tunggu di sini fungsinya adalah sebagai tempat nasabah menunggu giliran menemui teller atau CS sesuai nomor antriannya. Itu, Bu ya, ruang tunggu. Udah pernah ke bank, Bu? Udah. Jadi itu petugas dan alat-alat perlengkapan yang ada di bank ya, Bu ya. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok, Bu ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 siapa yang kira-kira? Bu Yuyun ya. Kelompok 2 Bu Email seperti biasa ya. Kelompok 3 Bu Fitri. Kelompok 4 Bu Mala. Ini lembar cerita 3B-nya, langkah-langkah yang harus dilakukan di bank, Bu ya. Jadi itu sudah ada soal, 4 buah soal, tolong diisikan dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan saya kasih waktu 3 menit, Bu ya. Silahkan berdiskusi. Sudah, Bu ya? Sudah. Baiklah. Untuk kelompok 1 silahkan membacakan hasil diskusinya. Ibu Lili rajin mengumpulkan uang receh setiap hari. Setelah sebulan, jumlahnya mencapai 60.000. Ibu Lili bermaksud menyimpan uang tersebut di tabungan PKH di bank. Langkah apa yang harus dilakukan Ibu Lili di bank? Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menemui satpam, yaitu untuk meminta bantuan bila bingung. Kemudian mengambil nomor untuk antrian ke teller. Lalu kita menuju ke meja formulir untuk mengisi formulir setoran. Kemudian menunggu di ruang tunggu dengan menunggu nomor antrian dipanggil. Yang terakhir ke meja teller untuk menyetor uang tunai. Jadi itu ya, betul ya. Harus kita kasih upload untuk kelompok 1. Jadi betul yang disampaikan oleh Ketua Kelompok 1 Ibu Yuyun ya, bahwa di situ dijelaskan Ibu Lili ingin bermaksud menyimpan uang di tabungan PKH di bank. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan Bu Lili seperti apa? Betul ya yang dijawab oleh Ibu Yuyun. Yang pertama, menemui satpam untuk meminta bantuan bila bingung. Tapi kalau kita sudah mengerti, tidak perlu lagi meminta bantuan satpam. Kemudian mengambil nomor antrian ya. Kemudian mengisi formulir. Kemudian ke ruang tunggu ya. Kemudian baru ke meja teller dan setor uang tunainya. Seperti itu, Bu ya, prosesnya ya. Kira-kira mengerti, Bu? Mengerti ya. Kemudian kita lanjut dengan kelompok 2. Kelompok kedua siapa? Bu Email ya. Silakan Bu Email. Ibu Dewi tidak bisa mengambil uang di ATM karena KKS-nya hilang. Ibu Dewi pergi ke bank untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan KKS baru. Langkah apa yang harus dilakukan Bu Dewi di bank? Adapun langkah-langkahnya, serta minta bantuan bila bingung. Ambil nomor untuk antrian ke CS.
Ke ruang tunggu nomor antrian dipanggil. Ke meja CS, sampaikan bahwa KKS hilang dan mau minta penggantinya. Nah, betul ya, tepuk tangan dulu. Jadi betul yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa langkah-langkah yang perlu kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan kartu KPS yang baru adalah yang pertama menemui Satpam ya, kemudian ambil nomor antrian untuk TCS, kemudian ke ruang tunggu nomor antrian kita dipanggil, kemudian baru kita ke meja CS ya, dan sampaikan bahwa keluhan yang kita alami pada saat itu. Oke ya, upload yang 2. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3. Setelah menabung selama 2 tahun, ibu pasti akan menarik uang tabungannya untuk membayar uang kuliah anaknya. Langkah apa yang harus dilakukan Ibu Wati di bank? 1. Satpam meminta bantu di. Kemudian mengambil nomor antrian ke teller, lalu ke meja formulir untuk mengisi formulir penarikan uang. Kemudian ke ruang tunggu untuk menunggu nomor antrian dipanggil, lalu ke meja teller untuk menarik uang tunai. Kemudian yang kedua, yang pertama yaitu meminta bantuan ke satpam bila bingung, kemudian ke ATM langsung menarik uang tunai. Jadi inti dari soal yang ketiga ini apa kira-kira Bu? Tentang menarik uang Bu ya. Jadi apabila kita ingin melakukan penarikan uang di bank itu ada 2 alternatif. Yang pertama melalui teller, yang kedua melalui ATM ya. Kalau melalui teller langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang pertama menemui satpam ya, kemudian ambil nomor antrian untuk ke teller, kemudian ke meja formulir untuk mengisi formulir penarikan, kemudian ke ruang tunggu, kemudian baru ke meja teller ya. Kemudian alternatif yang kedua yaitu kita langsung ke ATM ya. Jadi bila bingung kita minta bantuan satpam, langsung tarik tunai di ATM. Bagus ya untuk kelompok 3 ya. Paham ya? Sampai di sini paham Bu? Kita lanjut ke kelompok 4. Sehabis mengecek saldo tabungannya di ATM, Ibu Titin mengeluh bahwa ia merasa saldonya tidak sesuai dengan jumlah yang diingatnya. Ibu Titin mendatangi bank untuk mencari tahu langkah apa yang dilakukan Ibu Titin di bank. Satpam meminta bantuan bila bingung. Ambil nomor untuk antrian TCS. Ke ruangan tunggu nomor antrian dipanggil. Ke meja CS, sampaikan bahwa saldo tidak sesuai dengan yang diingat. Sudah ya, itu hasil dari kelompok 4. Tulisnya dulu. Betul ya. Jadi kira-kira masalah di soal nomor 4 apa Bu? Lupa jumlah uang. Ya Bu ya, maksudnya di sini Bu saldonya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditabungkannya ya. Jadi apabila hal ini terjadi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke bank. Yang pertama tadi kita ke satpam, kemudian mengambil nomor antrian ke CS, kemudian ke ruang tunggu, baru ke meja CS ya, baru menyampaikan masalah saldo kita tidak sesuai dengan yang diingat. Jadi Bu, sampai di sini materi kita. Jadi sudah tahu bedanya antara teller dengan CS, fungsinya Bu ya? Iya. Sudah tahu Bu? Kira-kira kalau teller khusus untuk apa Bu? Penarikan uang. Penarikan uang ya. Kalau CS untuk mengurus apabila misalnya ada pengguna hilang. Ya, pokoknya masalah ya Bu, masalah dengan kartu ATM kita. Jadi kesimpulannya pada materi kita hari ini yaitu yang pertama bahwa kita dapat mengetahui bank yang menyalurkan bantuan PKH. Ada 4 tadi ya. Yang pertama Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Kemudian kita dapat mengetahui petugas yang ada di
di bank ya. Yang pertama tadi ada Satpam, satpam, kemudian teler, teler, kemudian CS ya, kemudian kepala cabang. Kemudian kita juga dapat mengetahui perlengkapan yang ada di bank ya. Yang pertama mesin antri, mesin antri, kemudian yang kedua papan informasi, yang ketiga meja pemulir, yang keempat ATM. Ada lagi Bu? Ya, ruang tunggu ya. Jadi itu perlengkapan yang ada di bank. Jadi yang perlu saya ingatkan di sini Bu, di pertemuan kita pada hari ini, untuk jaga kartu ATM-nya Bu ya. Hati-hati dalam menggunakannya, jangan sampai terlipat, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Jadi disimpanlah di tempat yang baik. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kita lanjut lagi ke bulan depan, materinya memulai usaha. Nah, ini adalah materi yang sangat menarik sekali Bu ya untuk dibahas. Karena kita akan mempelajari bagaimana caranya merintis usaha seperti itu Bu ya. Ya. Jadi saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.